Kalau teman-teman yang nonton video ini masih berada di kisaran usia 20-an, maka ini saat yang paling tepat untuk investasi pada 3 hal ini. Karena kita memang nggak bisa mengubah masa lalu, namun jelas kita masih bisa mengubah masa depan dengan cara fokus pada pilihan-pilihan sikap kita hari ini. Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Masih bersama Sherly dalam program Ada Apa? Di video kali ini kita akan bahas 3 hal yang penting banget untuk kita invest dan lakuin sedini mungkin. Apalagi kalau kita saat ini berusia 20-an tahun. Karena di usia 20 tahunan ini, biasanya kita lagi semangat-semangatnya banget teman-teman. Mengeksplor banyak hal baru, rasa ingin tahu kita terhadap sesuatu juga lagi tinggi-tingginya. Nah, di tengah semua modal tadi, jangan sampai kita menyesal karena melupakan atau terlewatkan 3 hal penting ini. Karena hukum dasar investasi adalah semakin cepat kita mulai, semakin banyak dan kuat juga yang kita dapat. Bentuknya bisa apa aja, bisa skill hingga itu menjadi expertise di bidang kita masing-masing, atau bisa juga habit atau kebiasaan baik yang bakal jadi karakter, bisa juga dalam konteks finansial, atau bahkan dalam bentuk network dengan semakin luas dan fleksibel saat bertemu dengan banyak orang. Yang jelas teman-teman, kalau video ini sampai di tangan teman-teman dan saat ini teman-teman masih berada di usia rentang 20 tahunan, maka pastikan teman-teman gak melewatkan 3 hal ini. Karena ini investasi paling penting menurut Sherly di usia 20 tahunan. Langsung aja, yang pertama adalah kita investasi dari leher ke atas. Ini menurut Sherly part yang gak boleh di skip sih. Karena investasi leher ke atas ini bisa dalam banyak hal. Bentuk ilmu, bentuknya pengetahuan, maupun wawasan. Caranya juga bisa disesuaikan dengan kecenderungan kita masing-masing. Ada yang mungkin senang dengan cara membaca, maka membaca buku-buku yang berkualitas bisa membuka pikiran kita lebih luas lagi. Bisa juga dengan cara menonton video dan dengerin podcast. Sekarang juga saya yakin banyak banget video dan podcast yang berkualitas. Intinya, di usia 20 tahunan ini perluas cara berpikir teman-teman, agar kita punya sudut pandang yang bervariatif. Karena ternyata riset menunjukkan orang yang tidak terbiasa melihat dari sudut pandang lain adalah mereka yang memiliki fixed mindset. Dan menariknya teman-teman, fixed mindset ini adalah awal dari kondisi stuck alias jalan di tempat. Suka menyalahkan orang lain tanpa mau melihat sisi lain permasalahan. Dan yang paling penting, tipisnya rasa empati kita. Ketidakmampuan kita untuk merasakan apa yang orang lain rasa alias nggak peka nih. Peka terhadap kondisi orang lain, peka terhadap lingkungan, bahkan peka terhadap pilihan sikap yang harus dilakukan saat situasi dan kondisi tertentu. Alasannya sebetulnya sederhana, yaitu karena kitanya aja yang mainnya kurang jauh. Pengetahuan kita cenderung terbatas dan udah merasa benar dengan pengetahuan yang kita miliki. Sudah membangun border atau batasan atas apa yang kita ketahui, dan yang paling penting kita nggak mau keluar dari zona nyaman. Nah, untuk itu, hal kedua yang pengen Sherly highlight, yang wajib banget kita mulai atau minimal kita lakuin di usia 20 tahunan adalah explore hal positif. Karena biasanya di usia 20 tahunan ini kan rasa ingin tahu kita lagi besar banget ya terhadap sesuatu yang jadi passion kita. Makanya berani mengeksplor banyak hal yang positif justru menjadi pintu gerbang kita untuk memperluas pengalaman dan pertemanan. Kenapa ini penting untuk segera kita mulai? Alasannya 2 teman-teman. Yang pertama adalah karena berteman saat kita muda itu cenderung masih apa adanya. Sedangkan kalau sudah di usia 30-an atau sudah sampai pada titik tertentu dalam karir, akan lebih ada apanya. Masing-masing kita membawa interest atau kepentingan yang masing-masing. Nggak salah memang, namun akan jauh lebih mudah mendapatkan social control yang sefrekuensi atau minimal memegang nilai yang sama justru pada usia 20 tahunan ini. Dan alasan yang kedua adalah gagal melakukan sesuatu atau berbuat salah saat kita masih muda adalah hal yang wajar. Namun kalau kita baru mencoba-coba dan ternyata gagal di usia yang kita sudah lebih berpengalaman ya, akan membuat kita mendapat pertanyaan follow up. Iya, terus saat kita muda ngapain aja? Kok baru nyobanya sekarang? Nah, untuk itu, karena energi dan waktu kita masih cenderung banyak dan luang saat kita muda, maka mari pastikan kita berani mengeksplor banyak hal di usia muda. Karena kita nggak pernah tahu nih, tangga mana yang akan mengantarkan kita pada jenjang atau fase selanjutnya. Trying positive things setidaknya akan membantu kita untuk punya opsi atau pilihan gerbang yang lebih beragam. Nah, salah satu kesempatan yang gak boleh terlewatkan adalah mendapatkan penghasilan tambahan. Caranya dan jalannya sebetulnya ada banyak.
Satu di antaranya adalah dengan berjualan pulsa lewat aplikasi Kiosku. Gampang, untungnya juga lumayan, dan yang paling penting bisa dilakuin dari mana aja teman-teman, asalkan kita punya HP dan internet. Caranya mudah, kita tinggal download aplikasinya dan daftarkan diri kita, terus kita deposit deh pulsanya. Udah, dari situ kita tinggal jualan pulsa ke teman, tetangga, om, tante, dan siapa aja yang membutuhkan. Nggak cuma itu loh, sekarang Kiosku juga sedang ada event umroh dengan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Menarik banget kan? Bisa kerja dari mana aja, modalnya kecil, untungnya juga lumayan. Mau dari mahasiswa sampai ibu rumah tangga, semuanya bisa ikut join. Jangan sampai ketinggalan teman-teman, langsung kepoin info lengkapnya di website berikut ya. Dan yang ketiga adalah cari mentornya teman-teman. Saya yakin kita yang nonton video ini punya latar belakang pengalaman dan passion yang berbeda-beda. Ada yang dalam dunia kepenulisan, olahraga, kreativitas, linguistik, matematika, interpersonal, dan seterusnya. And that's totally okay. Perbedaan itu kan adalah kepastian ya kata orang tua kita. Namun satu hal yang pasti saat kita punya mentor nih, sebagai anak muda, kita nggak akan terlalu bingung saat menghadapi tantangan atau masalah yang kita anggap besar. Karena kita tahu tempat diskusi yang tepat yang bisa ditanya pendapatnya berdasarkan pengalaman mereka. Karena saat kita cerita dengan umur yang cenderung sama, maka bukankah sebetulnya masalah dan fase hidupnya juga sedang berada di posisi yang sama seperti kita? Ada istilah begini, kurcaci yang berdiri di pundak raksasa, dia akan cenderung melihat apa yang raksasa itu pandang dan lihat. Nah, kitalah kurcaci itu teman-teman, anak muda yang ilmunya masih sedikit, pengalaman juga masih minim, wawasan juga sangat terbatas. Maka saat kita memiliki mentor, setidaknya di posisi yang kita bingung menghadapi masalah atau tantangan kehidupan, kita tahu harus diskusi untuk mendapatkan masukan dan insight dari siapa. Galau dan bingung itu wajar kok, namun bukan tentang berlama-lama dirasa galaunya yang penting. Justru mengakui bahwa kita sedang galau, kita sedang bingung, kemudian take our time, ambil jeda dulu. Ketika energi dan logika kita sudah kembali pulih serta seimbang, kita justru lebih fokus pada solusi dan pilihan sikap seperti apa yang harus kita ambil. Untuk itu, kalau teman-teman sekarang ada di fase usia 20-an tahun, mencari mentor yang tepat sesuai dengan nilai yang teman-teman pegang dan passion yang ingin teman-teman kembangkan is a must. Nah teman-teman, itu dia 3 hal yang penting banget menurut Sherly untuk kita jaga, mulai, bahkan untuk kita invest di usia 20 tahunan. Komen di bawah kira-kira apalagi yang harus kita mulai di usia 20 tahunan, karena ini Sherly pikir waktu yang tepat banget untuk mengetuk banyak pintu kesempatan. Yang jelas, karena masa muda nggak terulang 2 kali, hidup pun cuma 1 kali, maka mari kita pastikan kita hidup yang berarti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, and I will see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.